Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa IAIN Sinjai, khususnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan PGMI semester 1, dimanapun Anda berada, entah itu di warkop, di rumah sendiri pakai data sendiri, atau di rumah teman, numpang data teman. Saya Nur Salim, dosen keterampilan komputer, ingin memberikan intro sedikit mengenai apa itu komputer dan apa manfaat dari komputer, untuk apa digunakan, dan sebagainya. Nah, komputer itu sendiri dari segi bahasa berasal dari compute, menghitung atau hitung ya. Terus jadi katanya berubah menjadi komputer atau alat penghitung. Kalau dari segi bahasa sih sebenarnya agak mirip seperti kata kalkulator ya. Kalkulator kan juga alat penghitung. Tapi menghitung yang dimaksudkan dalam kata komputer itu berbeda dengan menghitung yang dimaksudkan ketika kita mengatakan kalkulator. Dia lebih kompleks dan ribet. Ya, kalau mau ingin mengetahui lebih dalam, kalian bisa membukanya di Google. Komputer itu menghitungnya menggunakan bahasa mesin, bahasa pemrograman, dan sebagainya. Nah, dari kata istilah, komputer itu sendiri bisa diartikan sebagai alat elektronik untuk memanipulasi data. Jadi kita tandai, komputer itu alat elektronik memanipulasi data. Kalau data sendiri itu kan, kalau alat elektronik itu bisa kok rice cooker, kulkas, TV, radio, dan sebagainya. Kalau data sendiri itu kan sekumpulan informasi atau keterangan dari suatu objek atau hal yang didapat dari pengamatan atau didapat dari sumber-sumber tertentu, misalnya perpustakaan dan sebagainya. Beras berubah menjadi nasi di rice cooker. Jadi beras itu adalah data ya, terus dia dimasukkan di rice cooker, diolah di dalam rice menjadi nasi. Tapi apakah rice cooker mampu mengubah sebaliknya? Nasi dimasukkan di dalam rice cooker terus berubah menjadi beras? Tentu saja tidak bisa. Tapi komputer, ketika kita memasukkan data berupa naskah misalnya, bisa kita ketik di dalam Microsoft Word misalnya ya. Kita ketikkan kata, terus bisa sebaliknya kita bisa menghapus, atau misalnya kita mengubah bentuk Word menjadi PDF atau PDF menjadi Word, itu bisa sebaliknya. Nah, rice cooker tadi tidak bisa sebaliknya. Bukan berarti bisa sebaliknya kalian mau memasukkan nasi ke komputer terus mengubahnya jadi beras, tidak bisa, karena fungsinya berbeda. Nah, teman-teman sekalian, di tahun-tahun berikutnya muncul komputer portable yang kita sebut laptop. Kata laptop, kalau di bahasa Indonesia kan itu lap artinya pangkuan dan top artinya di atas. Jadi laptop itu di atas pangkuan. Kenapa juga bukan namanya headtop atau di atas kepala? Saya tidak mengerti kenapa orang-orang atau si pembuat mengatakan untuk komputer portable ini kita namakan laptop. Ya, barangkali sebenarnya mereka pengen membuat kata-kata sederhana yang mudah dimengerti manusia. Oke, saya kira itu yang ide cemerlang.
mudah dikenal oleh publik ya. Tapi itu tidak mengindikasikan atau tidak mewakili, buat saya tidak mewakili arti dari komputer itu. Kan apa saja bisa di atas bangkuan, buku, lemari, kalau kalian mau bangku, lemari kalian, meja, habis kan sebagainya. Kemudian muncul lagi komputer portable lain yang disebut dengan notebook. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, notebook itu kan buku catatan. Jadi kalau misalnya kalian mau pinjam komputer portable yang kata notebook itu di luar negeri, misalnya di British atau di USA misalnya, bro, misalnya anggap ya, bro, can I borrow your notebook? Pasti mereka langsung kasih buku catatan berupa buku catatan mereka yang seperti ini. Oh, ini bukan buku catatan. Ya, buku catatan ya. Tapi kita Indonesia ketika mengatakan notebook, berarti kita yang dimaksud itu adalah komputer portable yang lebih kecil. Dari sekian apa yang saya tadi sampaikan ini, saya cuma ingin mengatakan kepada teman-teman mahasiswa bahwa apapun itu namanya, apapun itu namanya atau apapun itu sebutannya, yang jelas kita bisa tahu dan pahami apa yang dimaksudkan. Bahasa itu bukan diciptakan untuk menghakimi atau menilai orang secara tidak benar, tapi bahasa diciptakan agar kita bisa saling mengerti dan memahami satu dengan yang lain. Kemudian manfaat komputer sendiri itu, sebelum ada komputer kita menggunakan orang pakai mesin ketik atau apa gitu ya. Itu sangat merepotkan karena kita tidak bisa. Ketika kita sudah mengetik, itu merepotkan ketika ada satu kalimat yang salah, terus kita hapus pakai tipes. Itu sangat merepotkan. Terus muncul komputer yang manfaatnya jauh lebih besar gitu. Ketika kita ketik salah, hapus, hapus, ketik backspace gitu kan. Manfaat komputer itu banyak sekali. Ketika kita mau persentase, mengolah data dalam Excel ya, menghitung dan sebagainya, menggambar, membuat video seperti yang saya lakukan sekarang ini, mengedit video, membuat video lebih menarik begitu, presentasi kita lebih menarik. Banyak sekali manfaat dari komputer. Oke teman-teman mahasiswa sekalian, saya kira itu saja untuk perkenalan kita. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.